Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, kawan-kawan, di sini kita mau berbagi, sharing saja. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bermaksud atau berniat untuk menggurui, tapi kita sharing-sharing. Insya Allah ke depan nanti kita sharing dua arah. Saya juga belajar dari kawan-kawan semua. Nah, langsung saja, karena banyak permintaan teman-teman yang pengen diberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana ketika kita sudah menjadi member di tahap awal, apa yang harus kita lakukan ketika menjadi member. Sekali lagi saya mohon maaf, nanti kita kedepannya kita bisa belajar, karena itu tadi bahwa setiap orang yang saya kenal, setiap orang yang saya temui selalu memiliki kelebihan dalam beberapa hal, dan dalam hal tersebut saya mau belajar darinya. Nah, cuman kali ini karena kebetulan alhamdulillah saya sedikit ada kewajiban yang harus saya bagikan, minimal ilmu-ilmu dasar bagaimana founder dan leader bisa berhasil sukses di bisnis ini, bahkan berhasil meraih semua reward, dan itu berulang-ulang. Mereka kurang lebih sedikit banyak mereka melakukan hal tersebut, hal yang akan kita bahas hari ini di tahap awal menjadi member. Yang pertama adalah komitmen kita seperti apa dulu nih. Yang pertama, apakah kita join untuk sebagai konsumen, sebagai customer saja, atau join ingin mendapatkan bonus-bonus dari PTBS Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, jika memang niat kita pengen bangun usaha melalui dakwah PTBS ini, berarti ada hal-hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, SOP, standar operasional dari perusahaan. Nah, itu apa saja yang harus kita lakukan. Terus yang sama seperti ketika kita daftar di manalah, di pekerjaan lain atau di tempat-tempat yang lain, itu ada aturan-aturan atau SOP yang harus kita kerjakan, sama seperti di sini. Tapi bagusnya di sini tidak diberikan target waktu dan lain-lain, tidak ada di sini. Artinya tidak ada hal-hal syarat yang memberatkan member. Cuman bisa jadi rancu juga karena tidak ada target. Tidak ada target, akhirnya kita jalankan bisnis ini dengan seenak kita sendiri. Oke, langsung di tahap awal ini ada 6 poin penting yang harus kita perhatikan. Kalau boleh nanti boleh di-share, boleh ditulis di dalam buku. Kalau saya biasanya ditulis di buku karena ke depan itu jadi bahan untuk ketika saya punya tim berkembang, saya pakai untuk saya sharingkan, saya duplikasikan ilmunya kepada teman-teman saya di bawah tim saya. Oke, tahap awal yang pertama adalah tugas member. Sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tugas member dan karakter member. Tapi hari ini kita bahas tentang tugas member. Yang pertama adalah syarat dan rukun dagang. Jadi ketika sudah jadi member, kita mesti paham syarat dan rukun dagang sesuai fikih muamalah. Artinya dasar-dasarnya kita mesti paham dulu. Tidak perlu semuanya. Karena alhamdulillah kita sudah dapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Perusahaan sudah mengantongi sertifikasi halal, dan juga dari sertifikasi AP2LI yang menandakan bahwa ini bukan money game, ini pure jual beli. Syarat dan rukun dagang itu seperti apa? Minimal kita tahu bersama, ketika berdagang jangan dilebih-lebihkan, usahakan jangan ditambah-tambahkan. Artinya jujur dalam mengedukasi atau mengedifikasi produk maupun marketing plan dari omset-omset dari PTBS. Jadi jangan kebanyakan di lapangan, mohon maaf, ada oknum-oknum juga yang ambisi tidak terkontrol. Jadi dia presentasi memberikan iming-iming kepada calon prospekannya. Nah, ini yang pertama, itu sudah keluar dari syarat dan rukun dagang. Yang pertama, kita jujur, pembahasan produk jangan dilebih-lebihkan. Misal macam produk Eco Racing itu kita tambah-tambahkan. Ini nanti contoh saja, pakai ini untuk perawatan dan kemungkinan besar ini mobil bisa jumping. Jadi artinya edukasi atau edifikasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. Itu pertama, tugas dan syarat dan rukun dagang. Jadi intinya adalah kita jujur dalam melakukan presentasi dan juga pembinaan. Langsung saja nanti ke depan kita akan bahas poin-poin penting secara garis besar, secara luas. Ini garis besarnya saja. Yang kedua, membuat daftar nama prospekan. Daftar nama ini ada dua. Kenapa penting daftar nama? Karena setiap perusahaan yang besar selalu memiliki database. Entah itu database penjualan, profit, ataupun juga database dari karyawan perusahaan tersebut. Juga database pelanggan-pelanggan yang sudah belanja atau beli, customer mereka. Nah, di sini kalau di sini ada dua macam, daftar nama prospekan, calon mitra ya.
Kalau saya anjurkan minimal 100 daftar nama di awal. Itu siapa saja, teman SD, SMP, teman kuliah, SMA, kuliah, panitia 17 Agustus, teman remaja masjid, mantan, terus segala macam lah. Itu pasti banyak ya. Insya Allah mudah-mudahan ada lebih dari 100. Tapi di tahap awal kita buat 100. Nanti 100 itu kita presentasi semua. Buruk-buruk sistem biasanya ada hukum perbandingan, hukum probabilitas. Dari 100 yang kita tawarkan bisnisnya ataupun produknya, ada 20% yang nanti belanja atau minimal jadi timnya kita. Di tahap awal sekali lagi minimal 100 orang kita buat database-nya. Mau itu daftar pelanggan ataupun daftar nama prospekan. Kalau daftar nama pelanggan ada yang perorangan, ada perusahaan atau kelompok tani dan lain-lain. Dibuat daftar namanya supaya tidak kelabakan. Karena biasanya kita bingung kalau cuma simpan di memori otak, ini belum ada masalah di pekerjaan, belum ada masalah di keluarga dan lain-lain. Akhirnya kita lupa siapa-siapa yang mau ditawarkan bisnis ini ataupun produknya. Yang ketiga, konsumsi dan pakai produk. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita harus, setiap member PTBase wajib untuk merasakan dulu manfaat dari produknya. Entah itu produk, kalau boleh di semuanya, tapi yang laki-laki jangan pakai lip matte-nya ya. Nanti dikira bencong. Jadi bolehlah di awal kita konsumsi produk, mulai dari minumannya ataupun dari eco racingnya kita pakai sendiri di kendaraan. Terus yang kedua kita boleh kalau pupuknya boleh dipakai di taman di depan rumah. Jadi nanti kita tahu cara menjelaskan ketika kita sudah pernah mencoba produk tersebut. Jadi sekali lagi, konsumsi produk atau pakai produk ini penting. Karena kita tidak akan pernah tahu menjelaskan secara detail produk ketika kita belum merasakan dampak atau manfaat dari produk tersebut. Karena tidak lucu ketika ditanya, ini Hubs Pro ini rasanya bagaimana Pak? Sementara kita belum pernah. Akhirnya kita itu tadi keluar. Rasanya kayaknya ada asamnya, ada manis, asam manis nih. Ada rasa sayang, ada rasa rindu semuanya. Kan tidak mungkin begitu. Jadi harus dirasakan manfaat dari produknya. Nah, misal saya alhamdulillah beberapa hari ini saya sudah rasakan produk dari Hubs Pro. Saya tidurnya selalu subuh, tapi insya Allah bangunnya agak cepat. Biasanya kalau saya tidak konsumsi Hubs Pro, itu ketika tidur saya larut, kemudian bangun pagi badan terasa sakit semua. Tapi alhamdulillah ketika saya beberapa hari minum Hubs Pro, saya tidur berapa jam pun ketika bangun badan saya sudah kembali fit, alhamdulillah, karena ada suplemen-suplemen di dalam yang terkandung di dalam Hubs Pro. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi produk terlebih dahulu, kita bisa menceritakan manfaat dari produk tersebut. Karena sekali lagi, bisnis ini kekuatannya ada di produk. Marketing plan, bonus-bonus itu belakangan, itu urusan 1735. Jadi yang paling terpenting adalah konsumsi produk terlebih dahulu, karena kekuatannya ada di situ. Closingan banyak yang member-member yang closingan sampai ribuan paket, ratusan paket, puluhan paket setiap hari karena mereka menceritakan tentang produk. Jadi sekali lagi bahwa produk ini penting, salah satu hal yang terpenting untuk mendapatkan omset. Nah, selanjutnya yang keempat adalah prospek dan follow up atau saya singkat FO. Prospek dan follow up tanda kutip di sini bersama upline dan leader. Kenapa begitu? Ya karena setiap member baru jangan pusing sendiri. Jadi jangan pakai cara sendiri, caranya sudah ada. Kebanyakan member baru yang ketika dia pakai pola sendiri, sudah saya join, saya tahu caranya ini semua. Terus dipakai cara sendiri, itu hitungan 1-2 minggu, paling lama sebulan sudah muntaber, mundur tanpa berita. Jadi kerja sendiri, jangan capek sendiri. Tugas kita di tahap awal ketika jadi member, prospek dan follow up bersama upline dan leader. Karena upline dan leader, alhamdulillah bukan berarti mereka lebih pintar, tidak, tapi lebih dulu paham bagaimana cara mempresentasikan produk ataupun marketing plan dari PTBase tersebut. Jadi sekali lagi kita prospek bersama upline dan leader. Yang kelima, hadir dan mengundang di setiap pertemuan. Ini poin penting juga, di setiap pertemuan kita hadir. Hadir sendiri atau hadir dan mengundang. Undang siapa? Undang follow upan atau undang jaringan kita yang baru gabung, itu diwajibkan untuk hadir semua. Pertemuan itu terbagi dari dua macam pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan omset, yang kedua pertemuan belajar. Jadi kalau kita hanya mengikuti satu pertemuannya, salah satunya saja berarti pincang. Itu tidak 100% dikerjakan mendapatkan omset nanti. Jadi jangan hanya ikut pertemuan omset saja. Omset ini ada presentasi, diajak undangannya, diajak teman-temannya, kerabatnya semua diajak pada saat pertemuan omset saja. Tapi pertemuan pembelajaran ini penting.
Kenapa penting belajar? Contoh kasus ini, contohnya saya kasih contohnya, mohon maaf hanya sekedar ilustrasi. Misal, seumpama coba kita lihat apa salah satu Pak Ustadz di kompleks yang suka ceramah begitulah, lulusan dari universitas mana begitu dari luar negeri. Pak Ustadz ini coba saja kita tawari uang senilai 1 M. Tapi syaratnya ketika kita tawari ke Pak Ustadz senilai 1 M, syaratnya pindah agama. Coba, Pak Ustadz ini saya ada duit ini 1 M, tapi Pak Ustadz pindah agama. Pertanyaannya kira-kira iya tidak? Kebanyakan menolak. Kita tambahkan, walaupun kita tambahkan, Pak Ustadz ini saya ada uang 10 M, Pak Ustadz sekarang bikin dosa, misal bikin dosa besar, tapi saya kasih ganjaran, saya kasih 10 M. Pak Ustadz tersebut tidak mau. Kenapa? Karena ada ilmunya, dia paham, dia memiliki ilmu yang besar, dia punya pemahaman yang besar, jadi dia punya keyakinan yang kuat. Artinya dia mau digoda apapun, insya Allah mudah-mudahan tidak tergoda. Nah, sama seperti di pertemuan belajar. Pertemuan belajar seperti begitu. Semakin banyak pemahaman kita, semakin banyak keyakinan kita, dan semakin banyak closingan kita. Nah, begitu semua akan terasa mudah ketika kita tahu caranya. Karena banyak member leader yang di awal ketika presentasi hanya fokus di omset saja. Tapi ketika jaringan sudah melesat, bingung cara pembinaan bagaimana, terus cara mengarahkan downline bagaimana, cara menduplikasi ilmu bagaimana, karena kita sendiri pun tidak punya ilmu. Akhirnya banyak kasus ada yang punya downline, punya tim di bawah jaringan dia lebih 1000, tapi yang aktif produktif hanya bisa dihitung jari puluhan saja. Dan itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena hanya melakukan pertemuan omset, tidak melakukan pertemuan pembelajaran. Oke, yang terakhir, memiliki alat bantu. Nah, ini juga wajib sekali. Setiap member ataupun leader wajib memiliki alat bantu. Alat bantu yang pertama produk, itu selalu dibawa. Saya pun begitu, saya punya tas besar, saya lengkapi dengan produk. Hampir semua produk sudah saya lengkapi. Tapi di sini saya lebih memilih 3 produk unggulan. Yang pertama lip mat, eco racing, sama pupuknya. Karena itu produk unggulan menurut saya. Semua produk baik, tapi di awal saya kan tidak, di tahap awal member tidak perlu terlalu banyak fokus untuk menjelaskan semua produk saja, tapi produk unggulan. Nanti ketika sudah paham ilmunya, sudah running betul-betul spektakuler, jaringannya meledak, baru kita pelajari semua produk. Yang kedua, punya proposal. Ada proposal, itu ketika mau ke perusahaan kita siapkan proposal. Kebetulan ada dijual murah di kantor pusat. Kemudian juga starter kit, buku panduan, cara presentasi. Kalau tidak bisa menulis, presentasinya boleh lewat buku panduan. Nanti kita buat videonya cara presentasi buat pakai buku panduan atau starter kit. Itu dengan 20 menit saja insya Allah mudah-mudahan presentasi sudah maksimal, orang bisa paham. Yang selanjutnya alat tulis. Wajib memiliki alat tulis, kan tidak mungkin ketika kita ketemu kita lupa produk, kita lupa proposal, kita lupa starter kit, ketemu teman di jalan, terus tiba-tiba teman bilang, bro ini saya dengar katanya sudah join eco racing sepertinya seperti apa, maksudnya cara kerjanya, produk seperti apa, sementara kita tidak bawa alat tulis, minimal buku dan 1 bolpen. Nah itu agak kelabakan tuh, saya pernah kejadian, saya bingung saya mau jelaskan di mana, kan tidak mungkin, tidak lucu ketika mau tidak mau hari itu akhirnya saya jelaskan di tanah, saya tulis di tanah itu. Jadinya lucu, tidak kelihatan profesional. Jadi wajib memiliki alat bantu, alat tulis, buku dan alat tulis. Dan juga brosur. Brosur ini mungkin saya tambahkan kartu nama. Kalau macam nanti punya rezeki silahkan bikin brosur dan kartu nama. Jadi ketemu teman, kita tidak punya banyak waktu, tidak punya banyak kesempatan, mungkin lagi sibuk untuk posting member baru dan lain-lain. Nanti tinggal berikan brosur saja. Ini brosur produknya bro. Nanti kapan-kapan boleh dihubungi saya jelaskan tentang manfaat produk dan marketing plan dari PTBS Bandung Eco Sinergi Teknologi. Oke, saya review lagi. Alhamdulillah kita sampai di sini. Tugas member ini tahap awal menjadi member. Yang pertama syarat dan rukun dagang. Ini teman-teman kita belajar sama-sama secara fikih muamalah. Tenang saja, alhamdulillah perusahaan kita sudah mengantongi syarat dan rukun dagang sesuai syariah, artinya halal. Yang kedua buat daftar nama prospekan. Yang ketiga konsumsi produk, ini wajib. Prospek dan follow up bersama upline, jangan sendiri, jangan pusing sendiri, karena insya Allah ada upline dan leader yang siap bantu. Terus yang ketiga, yang selanjutnya hadir dan mengundang di setiap pertemuan. Pertemuan ada 2, pertemuan omset dan pembelajaran. Ketika hanya salah satu yang dihadiri, insya Allah mudah-mudahan itu tidak terlalu maksimal. Tapi kalau maksimal menghadiri 2 pertemuan, belajar terus, lihat dengar lakukan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimal. Terus kemudian memiliki alat bantu.
Oke, sekian dari saya. Selanjutnya nanti kita akan buat ke depan buat video-video yang spektakuler, buat pemahaman-pemahaman di tahap awal, yaitu tugas ini hari ini kita tugas member, berikutnya nanti karakter member, dan tahap awal bagaimana cara edifikasi. Karena bisnis ini adalah bisnis edifikasi. Edifikasi adalah menceritakan nilai-nilai positif. Jadi kita edifikasi, edifikasi yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan orang closing. Oke, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salahnya dari saya, lebihnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.